Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Aulia dengan NPM 2310067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakannya dalam sistem civil law dan common law. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena melalui perjanjian lahir hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam konteks global, perbedaan hukum antar negara menyebabkan perbedaan dalam cara pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan kontrak. Dua sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia adalah civil law dan common law. Indonesia sebagai negara yang menganut civil law system meletakkan dasar hukum perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menekankan kepastian hukum, aturan tertulis, serta prinsip keadilan sosial. Sebaliknya, Amerika Serikat dengan sistem common law lebih menekankan pada fleksibilitas, preseden, dan keadilan praktis melalui putusan pengadilan case law. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam praktik bisnis dan ekonomi. Misalnya, dalam sistem civil law, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum dan moralitas. Sedangkan dalam sistem common law, kebebasan tersebut lebih luas, selama kontrak ini dibuat secara sukarela dan memenuhi syarat sah perjanjian. Oke. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan dan persamaan asas kebebasan berkontrak dalam sistem civil law Indonesia dan common law Amerika Serikat? Yang kedua, bagaimana perbedaan interpretasi kontrak dalam kedua sistem hukum? Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab atas prestasi diatur dan ditegakkan dalam kedua sistem hukum? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis perbedaan dan persamaan asas kebebasan berkontrak antara sistem civil law dan common law. Yang kedua, menjelaskan perbedaan metode interpretasi kontrak dalam kedua sistem hukum. Yang ketiga, menguraikan mekanisme tanggung jawab dan prestasi dalam kedua sistem hukum. Yang keempat, menilai dampak praktis perbedaan tersebut terhadap aktivitas penegakan kontrak dalam konteks ekonomi. Selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perdata modern, asas kebebasan berkontrak merupakan dasar utama bagi lahirnya suatu perjanjian. Namun, makna dan penerapannya berbeda antara sistem civil law yang dianut oleh Indonesia dan sistem common law yang diterapkan di Amerika Serikat. Dalam sistem civil law, asas kebebasan berkontrak diatur secara eksplisit dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apapun dan menentukan isinya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan kepentingannya masing-masing. Sementara itu, dalam sistem common law seperti di Amerika Serikat, asas kebebasan berkontrak freedom of contract tidak diatur dalam undang-undang tertulis, melainkan berkembang melalui putusan-putusan hakim judge-made law atau doktrin hukum. Prinsip ini menempatkan kontrak sebagai hasil negosiasi bebas antar individu yang memiliki kedudukan secara di hadapan hukum. Salah satu perbedaan mendasar dengan civil law adalah adanya syarat consideration, yakni sesuatu yang bernilai baik berupa uang, barang, jasa, atau janji yang diberikan masing-masing pihak sebagai imbalan atas kontrak yang dibuat. Asas kebebasan berkontrak dalam civil law Indonesia dan common law Amerika Serikat memiliki sejumlah persamaan yang mendasar. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui prinsip autonomi kehendak, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat dalam perjanjian suatu dengan kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum, baik dalam civil law maupun common law. Asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada prinsip konsensualisme, di mana kontrak dianggap sah apabila terdapat kesepakatan bebas antara para pihak tanpa adanya paksaan, kehilafan, atau penipuan. Selanjutnya ada interpretasi kontrak.
Perbedaan mendasar antara civil law dan common law juga tampak pada penafsiran isi kontrak. Dalam sistem civil law seperti Indonesia, penafsiran kontrak diatur secara eksplisit dalam pasal 1342 sampai 1351 KUH Perdata. Tujuan utama penafsiran adalah menentukan maksud sebenarnya para pihak yang membuat kontrak, tetapi tidak tetapi dengan tetap menghormati teks atau berbunyi perjanjian itu sendiri. Sistem ini menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis di mana hakim berpedoman pada kata-kata yang digunakan dalam konteks keseluruhan isi perjanjian serta maksud moral di balik kesepakatan tersebut. Prinsip itikat baik menjadi pedoman penting dalam memahami dan melaksanakan kontrak. Hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi ketentuan moral kecuali apabila isi kontrak tersebut bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan. Oleh karena itu, dalam sistem civil law, interpretasi kontrak bersifat terbatas, formal, dan bertujuan menjaga kepastian hukum. Berbeda halnya dengan sistem common law. Dalam sistem ini, penafsiran kontrak tidak diatur oleh undang-undang, melainkan dibentuk melalui presiden pengadilan. Hakim memiliki kebebasan luas untuk menafsirkan maksud para pihak berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan kebiasaan bisnis yang berlaku. Salah satu doktrin penting dalam sistem ini adalah parole evidence rule, yaitu prinsip yang melarang penggunaan bukti di luar teks kontrak untuk mengubah atau menambah isi kontrak tertulis. Oke, selanjutnya di sini ada tanggung jawab atas prestasi. Aspek terakhir yang membedakan kedua sistem hukum tersebut mengenai tanggung jawab akibat prestasi atau pelanggaran kontrak. Dalam sistem civil law Indonesia, prestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ganti rugi harus diberikan apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya. Prestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini bersifat mendasar kesalahan, fault-based liability. Artinya, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pihak lainnya telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian. Bentuk sanksinya berupa pemenuhan perjanjian, spesifik forms pembatalan perjanjian, serta ganti rugi. Sistem ini menekankan keadilan formal dan tanggung jawab moral di mana pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengikat secara sah. Sementara itu, dalam sistem common law, pelanggaran kontrak dikenal dengan istilah breach of contract. Berbeda dengan civil law, tanggung jawab atas pelanggaran kontrak dalam common law tidak selalu bergantung pada kesalahan atau niat buruk, tetapi pada fakta bahwa janji tidak terpenuhi secara objektif. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab dan common law lebih bersifat strict liability, di mana fokus utamanya adalah mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi seolah-olah kontrak dilaksanakan dengan benar. Bentuk penyelesaian pelanggaran kontrak dalam sistem ini berfokus pada ganti rugi, yang terbagi menjadi beberapa jenis. Ganti rugi nyata. Yang pertama, ganti rugi nyata, ganti rugi untuk penghukum pelanggar, ganti rugi simbolik. Selain itu, spesifik perform hanya diberlakukan dalam kondisi khusus, misalnya secara objek, kontrak bersifat unik atau tidak dapat digantikan dengan uang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem common law lebih pragmatis dan ekonomis dengan tujuan utama mencapai efisiensi dan keadilan substantif daripada sekedar kepastian normal. Oke, yang terakhir. Kesimpulan. Sistem civil law menekankan kepastian hukum dan batasan moral dalam kontrak, sedangkan common law lebih menonjolkan fleksibilitas serta kebebasan individu. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak. Pemahaman terhadap kedua sistem ini menjadi penting bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan global.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.